Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat kan semuanya? Sehat dong. Kembali lagi dengan kita. Kembali lagi dengan saya Alia dan suami saya. Siapa? Lutfi. Tiba-tiba lupa nama suaminya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan konten-konten kita ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa Mas Lutfi? Tarawih 4 rakaat. Tentang sholat tarawih lah ya. Ya, nah, kebetulan banget nih, nggak sengaja banget nih ya teman-teman kan. Dalam pembahasan bukunya ini sampai tentang bab tarawih, dan kebetulan juga kan kurang berapa hari lagi nih mau puasa. Pasti bulan puasa tuh pasti ada yang namanya ibadah salat tarawih. Nah, mungkin di video ini juga nanti pasti jelaskan Mas Lutfi, bisa bermanfaat ya buat teman-teman, buat ilmu untuk menjalani ibadah tarawihnya nanti di bulan puasa gitu. Langsung aja dimulai. Oke, dari judulnya ini kan tarawih 4 rakaat 1 salam. Sama. Boleh atau tidak? Nah, seperti dengan judulnya, aku mau nanya nih Mas Lutfi, sebenarnya tuh tarawih tuh 4 rakaat 1 salam boleh atau tidak? Silahkan dijawab. Baik, sedulur semua, gimana kabarnya kalian? Sehat ya? Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab, nanti Sya'ban, setelah itu Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini tinggal menghitung hari, kurang lebih sebulan lah ya. Lebih dong. 30-an, hampir 40 harian. Yeah. 30 hari lebih lah ya. Artinya tinggal sebulan lebih dikit gitu. Nah, kita harus berbekal nih mengetahui ilmu-ilmu tentang bulan Ramadan, salah satunya tentang sholat tarawih. Jadi di masyarakat itu kan ada sholat tarawih yang 2 salam, ada yang 4 rakaat 1 salam, dan lain sebagainya. Itu gimana? Boleh atau enggak gitu kan? Ternyata di buku ini, di buku Mau Ikut Nabi atau Ulama, dibahas ya, halaman 47. Jadi judulnya tarawih 4 rakaat 1 salam, boleh atau tidak. Jadi memang ini adalah permasalahan khilafiyah, artinya permasalahan yang itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Langsung saja, jadi penulis buku ini mengatakan pada dasarnya memang sholat sunnah di malam hari itu 2 rakaat dengan 1 kali salam, bukan 4 rakaat dengan 1 salam. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda ya, sholatul laili masna masna, fa idza khasya ahadukumus subha shalla rak'atan tutiru lahu ma qad shalla. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jika kalian takut akan datangnya subuh, maka sholatlah 1 rakaat atau witir sebagai penutup. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi memang salah satu hikmah sholat tarawih itu dilaksanakan 2 rakaat karena sholat tarawih itu sholat malam yang dilakukan secara berjamaah, akan lebih mudah gitu kan, dan lebih ringan ternyata buat para jamaah. Setiap 2 rakaat ditutup dengan 1 salam. Kenapa? Karena akan terasa berat gitu kan kalau harus menunggu 4 rakaat untuk 1 salam. Nah, untuk masalah sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, ini adalah masalah tadi yang saya bilang khilafiyah ya, artinya para ulama belum sepakat. Artinya masih ada perbedaan pendapat di situ. Boleh diambil, silahkan gitu. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Tetapi jumhur atau mayoritas ulama membolehkan sholat dengan cara yang demikian. Artinya 4 rakaat 1 salam itu boleh menurut jumhur atau mayoritas ulama. Nah,
teman-teman, berarti kan boleh atau tidak itu kan pasti ada kelompok yang membolehkan dan kelompok yang tidak membolehkan ya. Wah, aku mau tanya nih Mas Lutfi, apa dalil dan argumentasi kelompok yang membolehkan tarawih 4 rakaat 1 salam? Silahkan dijawab. Baik, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan inti ya, yaitu kelompok yang membolehkan. Apa argumentasinya, apa dalilnya? Ternyata para ulama yang membolehkan itu berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang masyhur gitu kan. Karena Rasulullah SAW yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli salasan. Jadi Nabi SAW sholat 4 rakaat dan jangan kau tanyakan bagus dan panjangnya sholat itu. Kemudian beliau sholat 4 rakaat dan jangan kau tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat atau witir. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini itu menunjukkan atas kebolehan sholat malam 4 rakaat dengan 1 salam, termasuk tarawih gitu kan. Kenapa? Karena tarawih itu adalah bagian dari sholat malam. Dan hadis Aisyah ini jelas tanpa perlu ditafsirkan apa-apa lagi. Sedangkan hadis tadi Ibnu Umar yang mengatakan bahwa sholat malam itu 2 rakaat itu menunjukkan keafdolannya, bukan untuk kewajiban. Jadi menurut ulama yang membolehkan ini adalah hadis Ibnu Umar tadi itu adalah afdol. Jadi afdolnya 2 rakaat. Tapi kalau mau 4 rakaat ya silahkan, nggak apa-apa, boleh. Jadi bukan kewajiban harus 2 rakaat. Artinya sholat sunnah malam hari itu afdolnya 2 rakaat dengan 1 salam, tetapi boleh dikerjakan dengan 4 rakaat 1 salam. Karena sholat witir Nabi itu bervariasi ya, dulu semua. Beliau Nabi Muhammad itu dalam banyak riwayat hadis pernah sholat witir langsung 3 rakaat dengan 1 salam. Pernah juga 5 rakaat gitu kan. Pernah juga 7 rakaat sekaligus. Kalau sholat sunnah malam itu harus 2 rakaat, pastilah Rasul memisahkan sholat witirnya 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Tapi tidak demikian. Padahal witir juga termasuk bagian dari sholat malam, gitu kan. Kemudian ada sebuah hadis, gitu kan. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya itu meriwayatkan an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi 5 raka'atin la yajlisu wa la yusallimu illa fil akhirati minhunna. Dari Aisyah, Nabi SAW pernah sholat malam sebanyak 13 rakaat, di dalamnya witir dengan 5 rakaat. Dia tidak duduk dalam witir tersebut kecuali di rakaat terakhir, kemudian salam. Ini adalah argumentasi kelompok ulama yang membolehkan untuk sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam. Kembali ke host. Nah, aku mau tanya nih Mas Lutfi, yang afdol itu sholat tarawih kan ada ya, yang kadang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu mana yang benar atau dua-duanya boleh? Oh, yang jumlahnya Iya, ada jumlahnya, yang 20 rakaat, ada 8 rakaat. Terus kenapa kok 8 rakaat? Kenapa ada yang 20 rakaat gitu ya? Iya, jadi jawabannya masyarakat kita itu ada yang melaksanakan tarawih 20 rakaat plus witir 3 dari 23. Ada yang 8 rakaat plus witir 3 dari 11. Jadi ada yang 11, ada yang 23 plus witir ya. Itu kenapa? Ternyata jawabannya memang itu semuanya ada dalilnya, sama-sama boleh. Yang 23 rakaat itu adalah sunnah dari Umar bin Khattab. Jadi dulu Umar bin Khattab membuat jamaah tarawih pertama kali dengan jumlah rakaat sampai 20. Bahkan Imam Malik itu pernah tarawih sampai 36 rakaat. Jadi bukan 20 itu 36, 40 juga. Jadi
sholat tarawihnya adalah sholat yang fleksibel, artinya tidak ada harus tekan-tekan enggak. Nah, yang melaksanakan 8 rakaat atau 11 rakaat itu dalilnya adalah ini tadi, dalilnya adalah hadis Aisyah yang beliau 443 itu boleh semua, artinya sholat tarawihnya adalah sholat yang fleksibel, tidak mengharuskan harus secara rakaat enggak, artinya santai aja, slow semuanya boleh karena semuanya ada dalil dan argumentasi. Oke, terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Lanjut, kalau tadi kan ada kelompok ulama yang membolehkan. Nah, sekarang lanjut, apa dalil dan argumentasi kelompok yang tidak membolehkan untuk sholat tarawihnya itu pada saat sholat? Baik, sekarang kita beranjak ke kelompok ulama yang melarang sholat 4 rakaat 1 salam. Jadi ulama yang tidak membolehkan sholat tarawih dengan 4 rakaat 1 salam itu berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang tadi saya katakan di awal ya, bahwa sholat malam itu idealnya ya 2 rakaat dan juga beberapa hadis yang senada dengan hadis Ibnu Umar tadi. Adapun hadis Aisyah menurut ulama ini adalah yang mengatakan bahwa Nabi sholat dengan 4 rakaat kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir. Hadis ini menurut mereka adalah hadis yang masih umum dan dikhususkan dengan hadis Ibnu Umar tersebut. Jadi menurut ulama yang melarang sholat 4 rakaat 1 salam itu menilai hadis Aisyah ini itu adalah hadis yang masih umum, artinya ada pentakhsusnya atau ada pengkhususannya, yaitu hadis Ibnu Umar. Jadi hadis Aisyah itu 443, hadis Ibnu Umar 22 gitu kan. Artinya hadis Aisyah ini masih umum, kemudian dikhususkan dengan hadis Ibnu Umar. Itu menurut ulama yang melarang sholat 4 rakaat 1 salam. Menurut mereka maksud 4 rakaat dalam hadis Aisyah tersebut ialah Nabi sholat 2 rakaat 1 salam, begitu seterusnya. Dan ketika sampai 4 rakaat beliau beristirahat, bukan salam ketika setiap 4 rakaat. Menurut ini ya, menurut ini ya. Namun pada dasarnya pendapat terakhir ini juga masih bisa didiskusikan, karena kalau memang demikian, kenapa sholat witir Nabi sebagaimana punya riwayat itu beberapa kali dikerjakan dengan 3 rakaat sekali salam, tidak 2 rakaat kemudian salam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 5 rakaat 1 salam. Padahal sholat witir itu juga sholat malam, bagaimana dijelaskan tadi. Baik, host. Nah, terima kasih penjelasannya Mas Lutfi. Jadi makin paham nih. Selanjutnya aku mau tanya nih, gimana pendapat masing-masing mazhab fikihnya? Boleh dijelaskan? Baik, seluruh semua, kalau tadi kita menjelaskan 2 kelompok ya yang membolehkan dan melarang, sekarang kita akan merinci detail lagi. Ada pendapat masing-masing mazhab dari 4 mazhab yang terkenal. Pendapatnya apa? Jadi kita akan tahu. Yang pertama dari mazhab Hanafi atau Al-Hanafiyah. Di sini ada bahasa Arabnya, tapi saya nggak bacakan ya, kelamaan. Langsung aja ke artinya. Jadi di sini dalam kitab Bada'ius Shana'i juz 1 halaman 289 dijelaskan, jika seseorang itu sholat tarawih seluruhnya dengan hanya 1 salam saja dan duduk tasyahud di setiap 2 rakaat, maka sholatnya itu sah karena ia telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sholatnya. Karena menurut mazhab Hanafi, memperbarui takbir ihram di setiap 2 rakaat itu bukan syarat sholat. Itu dengan catatan bahwa ia duduk di setiap penghujung rakaat kedua untuk bertasyahud. Kalau ia tidak bertasyahud, maka sholatnya tidak sah menurut Muhammad bin Al-Hasan, tetapi sah menurut Imam Abu Hanifah dan Ya'qub bin Abu Yusuf. Jadi menurut mazhab Hanafi itu dia lebih condong ke 2 rakaat
2 rakaat 1 salam gitu. Tapi tidak mencela yang 4 rakaat 1 salam karena semuanya sah gitu kan. Jadi intinya seperti itu. Kemudian dari mazhab Maliki atau Al-Malikiyah, di sini dijelaskan bahwasanya dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Diwani juz 1 halaman 319 dijelaskan bahwasanya sholat tarawih disunahkan untuk dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam, dan makruh hukumnya untuk mengakhirkan salam sampai rakaat keempat. Yang lebih afdol itu salam di setiap 2 rakaat. Jadi menurut mazhab Maliki, beliau mereka lebih condong ke dalam yang 2 rakaat 1 salam. Artinya melihat keafdolannya. Jadi lebih afdol itu salam setiap 2 rakaat. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya memang ini adalah lebih kepada keafdolannya, bukan kewajiban, sebagaimana yang mazhab Maliki utarakan. Kemudian mazhab Syafi'i, apa mazhab Syafi'i? Yang mazhab mayoritas Indonesia gitu. Dalam kitab Rawdatul Thalibin juz 1 halaman 334, juga Nihayatul Muhtad juz 2 halaman 123, juga Asnal Mathalib juz 1 halaman 201 dijelaskan jika seseorang melaksanakan sholat tarawih dengan 4 rakaat 1 salam, sholatnya tidak sah, karena kalau tarawih dikerjakan dengan 4 rakaat itu menyerupai sholat fardu dalam hal kesamaannya untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, sholat tarawih 4 rakaat 1 salam itu tidak sah ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi silakan, kalau mazhab Syafi'i ya 2 rakaat bukan 4 rakaat. Tapi kalau yang lain silakan 2 rakaat. Dan kemudian yang terakhir dalam mazhab Hambali, ini dijelaskan dalam kitabnya Al-Insaf juz 2 halaman 132, karangan Imam Al-Mardawi, dijelaskan bahwasanya sesungguhnya yang afdol dalam melaksanakan sholat sunnah di siang dan malam hari itu 2 rakaat 1 salam. Dan kalau lebih dari 2 rakaat itu sah, dan bahkan sampai 8 rakaat di malam hari dan 4 rakaat di siang hari. Inilah pendapat mazhab Hambali. Jadi menurut mazhab Hambali atau Hanabilah itu silahkan mau sholat 2 rakaat, yang disunahkan sholat 2 rakaat gitu kan. Tapi kalau mau lebih dari 2 rakaat itu sah. Jadi sunahnya 2 rakaat, tapi kalau mau lebih dari 2 rakaat itu sah. Artinya tidak dilarang, artinya boleh-boleh saja. Mau 4 rakaat, 8 rakaat itu terserah. Yang penting dalam mazhab Hambali itu sah semuanya. 2 rakaat oke, 4 rakaat oke, bahkan sampai 8 rakaat oke, 1 salam ya. Itu sah semua. Nah, inilah pendapat dari masing-masing mazhab, dari 4 mazhab ya. Nah, untuk mayoritas itu membolehkan sholat 4 rakaat 1 salam. Hanya mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak sah. Selain itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu sah semuanya. Artinya silahkan mau ambil pendapat yang mana saja, itu sah semuanya. Ambil Syafi'i ya, jadi 2 rakaat mau yang lain, mau 4 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, bahkan sampai 8 rakaat itu boleh gitu. Artinya sholat tarawih ini sholat yang fleksibel, sholat yang santai. Namanya aja tarawih, itu artinya istirahat. Jadi begitu lor jawabannya. Silakan kembali ke host. Oke, terima kasih Mas Lutfi atas penjelasannya. Semoga apa yang udah dijelaskan Mas Lutfi tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu konten kita hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah berucap. See you next time teman-teman. Oh iya, mohon maaf kalau nanti suaranya agak berisik ya, karena ini alhamdulillah lagi hujan. Semoga dimaklumi ya. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. See you next time. Assalamualaikum. Assalamualaikum.